Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot energi cinta asmara untuk bulan Februari 2022. Sebelum aku mulai pembacaannya, aku akan selalu ingatkan bahwa readingan ini adalah readingan yang general, energinya general, karena aku publish juga secara umum, jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa nyambung, bisa enggak dengan situasi kamu. Pokoknya jangan dipaksakan kalau tidak sesuai dengan keadaan kamu. Kalau kamu tidak sesuai juga dengan akunya, cara pembacaan aku, dengan durasinya, dengan penempatan iklan dan lain sebagainya, silahkan cari video ataupun tarot reader yang sesuai dengan kriteria kamu yang membuat kamu nyaman ya, ataupun kamu boleh cari placement kamu yang mungkin lebih resonate sama kamu. Silahkan sebebas-bebasnya ya, nggak ada paksaan. Dan kalau menyangkut orang lain ini bisa terbolak-balik energinya. Pokoknya ambillah yang kalian butuhkan dan tinggalkan sisanya. Oke? Yuk kita masuk ke dalam readingan untuk kalian di bulan Februari 2022. Cancer. Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Cancer ya. Ini adalah cinta asmara untuk yang single. Kamu tuh lagi, aku lagi shuffle tuh berasa kayak kamu tuh lagi berusaha mengontrol diri, mengontrol emosi kamu lagi berusaha bersabar dan melihat segala sesuatu dari sisi yang positif. Dan mungkin buat beberapa dari kamu, kamu menyadari, dan ini bisa jadi kamu dealing dengan situasi ataupun orang ya, yang memancing emosi kamu, dan kamu lagi berusaha untuk menahan emosi gitu loh, menahan kayak amarah gitu loh kepada seseorang. Itu kamu lagi berusaha untuk bisa mengontrol diri kamu. Jangan sampai gua kehilangan kendali, jangan sampai gua bereaksi, gua harus bisa sabar, gua harus bisa kuat gitu. Oke, itu yang aku rasain. Yuk kita masuk ke dalam pembacaan kamu. Kita punya The High Priestess ya. Buat beberapa dari kamu kamu mungkin mendapatkan pencerahan ataupun kamu mendapatkan clarity. Kamu bisa jadi pada saat ini gitu ya, kamu lagi terbangun spiritualnya. Kamu ini membantu kamu dalam memahami hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kamu, di dalam diri kamu gitu ya. Ini memberikan pencerahan-pencerahan gitu loh terhadap diri kamu, dan kamu jadi bisa ngelihat apa sih yang benar yang selama ini gue lakuin, apa sih yang salah yang selama ini gue biarkan situasi dan kondisi mungkin yang kamu biarkan terjadi di dalam kehidupan kamu ini dalam masalah cinta dan asmara. Mungkin kamu bisa dari hal-hal yang kamu lewati sebelum-sebelumnya, kamu mendapatkan seperti kayak pengertian, oh iya ya, gue selama ini gue ngebiarin orang yang model-modelnya kayak begini masuk ke dalam kehidupan gue, di mana gue mungkin sebenarnya dan seharusnya gue tahu bahwa gue nggak boleh membiarkan orang semacam itu masuk ke dalam kehidupan gue. Mungkin juga kamu melakukan hal-hal yang iya ya, gue salah ya ngelakuin itu. Gue salah ya ngebiarin hal ini terjadi di dalam kehidupan gue, sehingga gue menjadi lalalala gitu loh. Jadi kalau yang aku lihat di sini, kamu melihat apa yang benar, apa yang salah, apa yang seharusnya kamu lakukan, apa yang tidak seharusnya kamu lakukan. Ini kamu lebih lebih mendapatkan pengertian-pengertian, kejelasan mengenai hal tersebut ya. Oke, kedua, Seven of Cup dalam keadaan, ya ini lebih kepada pencerahan-pencerahan sih kalau kayak aku lihat di sini ya, untuk Cancer yang single. Kamu nih lagi banyak belajar. Kamu lagi banyak belajar terutama mungkin di dalam diri kamu sendiri, hal-hal yang ada di dalam diri kamu sendiri. Kamu mungkin ngelihat gua itu selama ini di dalam cinta asmara itu, gua tuh bagaimana sih? Apa sih yang gua lakuin? Apa sih yang gue izinkan terima gitu loh, perlakuan dari orang. Mungkin kamu sering berkompromi untuk sesuatu yang kamu ingin pertahankan atau orang yang ingin kamu pertahankan. Kamu berusaha melakukan hal-hal yang mungkin bisa jadi malah
berbalik ke kamu, malah ngorbanin kebahagiaan kamu dan lain sebagainya. Itu sebagai contoh. Tetapi kalau yang aku lihat dari pembelajaran ini, kamu mulai melihat yang tadinya kamu nggak ngerti, yang tadinya kamu nggak lihat, yang tadinya kamu nggak paham, itu jadi kebuka semua. Jadi ibaratnya selama ini kamu ngelihat kayak kabur gitu ya, kayak ada hordennya. Ini tuh mulai kebuka, tirainya tuh mulai kebuka dan kamu melihat gitu. Dan mungkin buat beberapa dari kamu, ada hal-hal yang sebelumnya kamu tidak lihat ataupun kamu tidak ketahui. Di sini kalau yang aku lihat, kamu mulai melihat kebenaran-kebenaran. Ini bisa jadi mengenai rahasia, ini mengenai seseorang yang sempat ada di dalam kehidupan kamu gitu ya. Yang kalian akhirnya pahamin gitu loh, ke dalam-dalamnya. Nine of Swords dalam keadaan terbalik, nggak mau pusing lagi. Dan saat kita mulai mempelajari dan mulai ya kan, saat kita tadinya nggak paham, biasanya kalau orang nggak paham, dia akan jadi bingung. Waktu dia nggak paham, akan sulit untuk dia memproses. Tapi saat dia mulai mendapatkan si pemahaman itu, waktu dia mulai belajar untuk menerima, walaupun rasanya nggak nyaman, walaupun rasanya nggak enak, tapi dia izinkan diri dia untuk, oke, gue harus belajar nih, gue harus lebih baik nih, gue harus lebih pintar nih, gue harus lebih bijak nih. Dianya jadi nggak kabur gitu loh. Dan di sini kalau yang aku lihat, kamu udah nggak mau pusing lagi. Kamu di sini kayak kamu tadinya mungkin sempat berasumsi-asumsi, berprasangka, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Tetapi di saat kamu mendapatkan si pencerahan ini, kamu jadi jelas. Ini toh kenyataan yang ada. Dan ini membuat kamu jadi nggak punya beban-beban itu lagi gitu loh, beban-beban di dalam pikiran-pikiran kamu yang selama ini nemplok gitu ya. Dan buat sebagian daripada kamu, mungkin tadinya kamu sempat sulit untuk menerima apapun itu yang terjadi di masa lalu, dengan hubungan kamu di masa lalu dengan seseorang yang udah jadi masa lalu kamu. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, kamu udah mulai nyabut-nyabutin tuh yang namanya sword itu, yang namanya pikiran-pikiran mengenai mereka. Kamu udah deh, gua semakin runyam dan gua jadinya makin stres, jadinya gua nggak bisa fokus, gua nggak jadi bisa konsentrasi dengan hidup gue, dengan hal-hal yang penting di dalam hidup gue. Gua harus ngurang-ngurangin tuh yang namanya pikiran-pikiran gue itu. Dan itu mungkin yang selama ini kamu akhirnya pahami, itu yang bikin gue tuh mandek. Ini yang bikin gue tuh akhirnya nggak jalan-jalan, nggak maju-maju gitu. King of One. Dalam keadaan terbalik ya. Kamu sempat mungkin berhubungan dengan seseorang yang dia itu pokoknya segala sesuatunya mengenai dan tentang dia. Dan selama ini kamu ngerasa menjadi korban, kalau yang aku lihat di sini. Tapi sebelumnya dikarenakan dia sangat pandai gitu ya, memanipulasi situasi, memanipulasi perasaan kamu, pikiran kamu, kamunya jadi banyak bingung dengan sikapnya mereka. Dan kadang-kadang ada hal-hal yang kayak, ya mereka begitu tuh karena dia sayang sama gue, mereka begitu karena, ya kamu selalu punya counternya gitu loh untuk mereka. Tetapi kamu sadar bahwa sama ini gue tuh jadi korbannya orang ini ya. Dan gue membiarkan diri gue menjadi korban di dalam situasi tersebut dan membiarkan orang ini mengontrol diri gue, mengendalikan diri gue. Karena mereka nggak rasanya ini.
mereka nggak pengen kamu tuh ada di posisi yang lebih daripada mereka. Kalau yang aku lihat tuh seperti itu. Lebih bahagia, lebih maju, lebih berkembang, lebih happy, lebih segala macam. Dan mereka berusaha bikin kamu percaya bahwa tanpa mereka kamu nggak bisa. Tanpa mereka kamu nggak ada yang bisa menyayangi diri kamu sehebat mereka. Kamu nggak bisa menjalani hidup kamu dengan dengan happy tanpa mereka. Mereka berusaha nancepin itu, membuat kamu mempunyai kebutuhan akan kehadiran mereka ini. Nah, kalau yang aku lihat, kamu mungkin sempat kemakan, ataupun ya karena ya namanya ya dibutakan oleh perasaan, dan kadang-kadang omongan-omongan yang terus-menerus seperti memprogram kita, pikiran kita, sehingga kita mempercayai sesuatu yang belum tentu benar, yang berusaha dibuat orang untuk supaya kita percaya dan meyakini hal tersebut. Selama kita masih ada di dekat mereka, kita akan gampang untuk di brainwash, dicuci otaknya. Tetapi saat kita memberikan jarak dan membiarkan diri kita untuk berpikir tanpa hadirnya mereka, memang pada saat awal-awal, keraguan, ketidakpercayaan, merasa lemah dan lain sebagainya itu pasti ada. Karena yang kamu percaya itu selama ini yang diajarkan mereka kepada kamu dan ditanamkan mereka kepada kamu adalah gua adalah sumber kebahagiaan lo. Gua adalah yang bikin lo mampu. Gua adalah orang yang penting dalam hidup lo. Gua adalah kekuatan lo dan lain sebagainya. Dan begitu orang ini lepas, pastinya kayak kehilangan pegangan. Pastinya kayak, aduh gua harus gimana, Tetapi saat kamu mulai belajar lagi, di dalam hidup itu ada tahapan-tahapan, gak sekali belajar kita mengerti seutuhnya tentang apa yang ada di diri kita, tentang apa yang harus kita lakukan di dalam hidup kita dan sebagainya. Itu gak cuma sekali belajar. Di dalam hidup ini ada poin-poin di mana kita mengulang lagi, belajar lagi. Tetapi ya sampai kita habis masa hidupnya ya, kita akan terus belajar. Dan ada hal-hal yang kadang-kadang kita pikir kita udah tahu, kadang-kadang kita pikir kita udah menguasai, enggak, ternyata belum tahu, ternyata belum cukup dan lain sebagainya, ya. Nah, di sini kalau yang aku lihat kalian mulai kebuka nih. Pikiran kamu mulai kebuka. Kamu mulai sadar bahwa enggak ya. Ternyata waktu gue sama mereka, gue banyak sedihnya, gue banyak susahnya, gue banyak direpotinnya, gue banyak gak enaknya, gue banyak gak nyamannya. Ternyata pas gue ngejalanin ini tanpa gue berusaha untuk gak mikirin terlalu gitu ya mengenai mereka, mengenai masa lalu gue dan lain sebagainya, gue mulai pelan-pelan bisa ngelepasin. Gue mulai bisa ngelakuin sesuatu yang membuat gue seneng. Gue bisa menentukan sesuatu untuk kebaikan gue sendiri. Nah, itu mulai kalian sadarin sampai kalian, gue itu loh sumber kebahagiaan gue, bukan mereka. Gue ini yang bisa, kalau gue mau, gue mampu, bukan karena mereka. Dan gue bisa menjalani hidup gue dengan ataupun tanpa mereka, gitu loh. Cuman untuk memutuskan, apalagi kalau kamu sempat berhubungan dengan seorang narsistik gitu ya, ini pasti akan melewati satu proses yang tidak mudah. Nine of Pentacles. Iya, kadang-kadang orang waktu kehilangan, baik kehilangan hubungan, kehilangan pasangannya, yang dia lihat itu adalah masalah-masalah, gak enak-enaknya, sedih-sedihnya dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mau juga mengizinkan diri kita, apa sih yang kita dapatkan dari lepasnya orang ini, dari lepasnya hubungan ini? Apa sih yang kita dapatkan? Apakah kita jadi lebih leluasa,
jadi nggak kepikiran lagi apakah dia bersama gua, nanti pas lagi nggak bersama gua dia lagi sama siapa, apakah gua nggak was-was lagi dia nyimpen apa, gua nggak perlu ngurusin dia lagi, gua nggak perlu dimanfaatin dia lagi, gua nggak dipergunakan dia lagi, gua nggak dikontrol dia lagi dan lain sebagainya. Kita pun harus bisa mengizinkan diri kita, apa sih yang kita rasakan saat kita lepas, walaupun kita tahu bahwa ini ada rasa-rasa yang nggak enak waktu gua kehilangan orang yang udah terbiasa ada dalam hidup gue gitu ya. Tapi apa yang kita dapatkan juga saat kita lepas dari mereka, gitu loh. Karena kalau yang aku lihat di sini, saat kamu bisa kemandirian kamu itu, gitu loh. Saat kamu bisa memfokuskan diri kamu, melihat berkah-berkah yang ada, kebaikan-kebaikan yang ada. Di saat kamu berani untuk melepas segala ikatan-ikatan ini dan dari hubungan dan dari orang dan dari kontrol orang ini kamu, kalau kamu juga melihat gitu ya, mengizinkan diri kamu untuk melihat berkah-berkah yang ada, hal-hal yang membuat kamu nyaman, yang akhirnya kamu bisa, oh iya ya, gue bisa ngelakuin ini sendiri, gue bisa menikmati ini sendiri, gue nggak perlu nangis setiap hari, gue nggak perlu ngerasa disakitin setiap hari, gue nggak perlu ngedengerin mungkin hal-hal yang nggak ngenakin di hati dan pikiran gue dan lain sebagainya. Dan di sini kalau yang aku lihat adalah ya kamu harus masalah kemandirian, masalah di mana kamu tidak menggantungkan diri kamu, kebahagiaan kamu, kebutuhan kamu kepada orang tertentu ataupun kepada hubungan tertentu. Tetapi cari itu di dalam diri kamu. Itu yang aku tangkap message-nya. Ya, untuk sebagian daripada kamu ini message-nya. Yaitu menikmati dan memberikan waktu dan ruang kepada diri kamu untuk menikmati. Sehingga kamu bisa mendapatkan happiness itu tuh benar-benar dari dalam kamu gitu loh. Nine of Cup dalam keadaan terbalik, Knight of Cup dalam keadaan tegak. Dan mungkin buat sebagian daripada kamu, di saat kamu lagi mencari si happiness itu di dalam kesendirian kamu, ini ada orang yang menawarkan perhatiannya, dia punya rasa sama kamu, ataupun punya ketertarikan, ataupun dia berusaha deket gitu ya. Buat sebagian daripada kamu, ini adalah orang lain mencoba, dimana kamu sebenarnya kalau yang aku lihat lagi pengen sendiri, kamu lagi pengen kasih waktu sama diri kamu sendiri. Dan mungkin ini yang tadi aku bilang, ada orang yang berusaha ngedeketin kamu dan kamu mungkin tahu bahwa perasaan kamu tuh lagi goyang, lagi belum menentu gitu ya. Dan mungkin dengan kehadiran dia dan mungkin dia agak agak kekeh gitu ya orangnya. Mungkin kadang-kadang kamu ngerasa terusik atau terganggu gitu loh dengan kehadiran mereka, dan kamu takut kalau gue dalam keadaan yang kayak begini, gue bisa ngomong yang nggak enak gitu ya, ataupun gue bisa ngelakuin sesuatu yang malah bikin nggak enak situasi dan kondisinya, padahal kamu juga masih belum tahu dan jelas dengan apa yang kamu mau juga. Kamu kayak lagi pengen butuh waktu untuk sendiri berpikir, merasakan, mengabsorb gitu ya, menyerap segala sesuatu ini dengan diri kamu. Gue butuh ketenangan, gue butuh kedamaian, gue lagi nggak pengen diganggu. Nah ya kan, lagi nggak pengen diganggu. Kalau yang aku lihat tuh kamu lagi pengen sendiri, kamu lagi pengen bener-bener fokus dengan apa yang kamu inginkan, dengan cita-cita kamu, dengan impian kamu, dengan segala harapan kamu yang mungkin sebelumnya sempat hancur berantakan diakibatkan si masa lalu, orang yang dari masa lalu kamu atau hubungan sebelum kamu, dan ini kamu lagi berusaha untuk mau ngebangun lagi ataupun mau mengadjust lagi, apa sih yang pengen gue tuju. Tapi ini kalau yang aku lihat
dengan adanya si kucing sama si kepiting ini lagi berusaha begitu gitu ya, lagi kayak bukan main sih, ini lebih kayak mengganggu ketenangannya gitu ya, mengganggu ketenangannya di mana gue tuh sebenarnya gue lagi pengen ada di dalam sel gue lagi pengen mencari kenyamanan, gue lagi pengen mencari ketenangan. Biasanya Cancer kalau lagi ada apa namanya ya, masalah seperti ini, dia butuh waktu sendiri. Dan mungkin untuk orang lain kelihatannya kayak judes ataupun kayak apa ya, kalau dia lagi di dalam selnya itu mungkin terlihat seperti orang yang dingin, mungkin seperti kelihatan orang yang galak gitu ya, karena dia nggak pengen orang ngelihat kelemahan-kelemahan di dalam dirinya dia. Dan pada saat ini dia lagi dealing sama hal-hal itu. Dan saat dia lagi dealing dengan hal-hal itu, terutama dalam dirinya sendiri, dia nggak pengen diusik, dia nggak pengen diganggu. Dan kalau diganggu, punya kecenderungan untuk gonggong, untuk nyapit gitu loh. Maksudnya kok gonggong sih? Untuk nyapit. Nah, dia nggak pengen itu terjadi. Mungkin kamu berusaha untuk kasih pengertian. Gue lagi nggak pengen diganggu nih. Gue lagi pengen sama diri gue sendiri. Tapi mungkin orang-orang kadang-kadang nggak mengerti hal tersebut ya. Apalagi kalau misalnya kamu orang yang nggak enakan. Kamu mungkin pakai cara atau alasan-alasan apa, dan mungkin orang lain nangkepnya apa gitu ya. Iya, kalau yang aku lihat di sini sih, kalau memang kamu lagi nggak pengen diganggu ya, bilang terus terang, gue lagi nggak enak hati, gue lagi nggak enak perasaan, gue lagi butuh waktu sendiri. Kasih waktu sampai gue bener-bener eh, udah stabil gitu ya, sampai gue bener-bener udah tenang, baru gue mau dealing dengan hal-hal lain. Tapi selama itu gue belum dapetin, gue nggak bisa. Karena gue takut nyakitin perasaan lo, gue takut juga mengambil keputusan dan tindakan-tindakan yang nantinya gue sesalin, dan kamu sendiri juga harus bisa gitu loh ngomong hal seperti itu. Begitu ya, harus bisa juga tegas. Ya Cancer ya. Oke, ini adalah untuk Cancer yang single, kita lanjut ke yang couple-nya. Oke, Cancer, ini adalah untuk kalian yang berpasangan ya. Cancer Sun, Moon Rising, Venus, dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Cancer. Cinta asmara Februari 2022. Nine of Cup dalam keadaan terbalik. Sesuatu yang diinginkan, dicita-citakan, diharapkan, yang mungkin pada saat ini belum ataupun tidak dapat terpenuhi ataupun terwujud ya. Page of Pentacles, mungkin situasi dan kondisinya pada saat ini kamu lihat jauh dari apa yang kamu inginkan dan kamu harapkan. Tetapi kalau yang aku lihat dengan adanya Page of Pentacles di sini, kamu mungkin melihat adanya satu prospek gitu loh di dalam, iya mungkin masih bisa dipertahankan gitu ya, ada celah untuk ke situ, dan kamu lagi belajar untuk bisa bagaimana caranya untuk membuat hubungan kamu ke tujuan yang ingin kamu tuju ini, walaupun pada saat ini kenyataannya mungkin belum sesuai dengan cita-cita dan harapan kamu. Tapi kamu lagi mempelajari caranya, gimana caranya untuk bisa seperti itu. Ataupun mungkin kamu pengen mempelajari si pasangan kamu, maunya dia apa, bagaimana cara menghandle dia, bagaimana cara kamu sendiri di dalam hubungan ini, dan lain sebagainya. Tapi kamu pengen memberikan usaha dan upaya kamu gitu loh. Kamu masih berusaha gitu ya. Mencari celah, mencari cara, itu masih berusaha. Ace of Wands dalam keadaan tegap, dan Page of Cup dalam keadaan tegap juga. Oke. Buat sebagian daripada kamu, ini kayak hubungan yang complicated
gitu loh. Ada situasi dan kondisi yang mungkin bisa menjadi kendala, dan ini bukan kendala yang kecil di dalam hubungan kamu. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, eh, kamunya mungkin juga masih belum matang gitu ya, masih belum matang untuk visi misinya si hubungan ini ataupun tujuannya gitu ya. Karena kalau yang aku lihat dengan Ace of Wands gitu, buat sebagian daripada kamu ini adalah hubungan yang mungkin baru, tapi baru pun relatif ya. Buat orang kan baru relatif. Ada yang ya gue baru berhubungan dengan seseorang, ini bisa jadi baru berapa minggu, baru berapa hari. Tapi kadang-kadang ada yang udah berapa bulan dan ya masih terbilang baru. Ada kadang-kadang baru setahun gitu loh. Mungkin masih belum mengenal secara keseluruhan, masih juga belum tahu gitu ya, bagaimana sih atau mau dibawa kemana sih si hubungan ini. Karena yang pada saat ini aku lihat dengan adanya si Page of Pentacles dan Page of Cup ini masih saling belajar, masih saling menikmati gitu loh masa-masa ini. Dan dengan adanya Ace of Wands ini seperti masih bergelora dan kadang-kadang di saat hubungan itu masih panas-panasnya gitu ya, masih anget-angetnya, melihat kerikil-kerikil gitu ya, mungkin yang pada saat ini dilihat seperti butiran-butiran debu, padahal begitu udah makin dalam, begitu udah makin jauh, kerikil itu berubah menjadi batu yang gede gitu. Oh selama ini gue pikir gampang, oh selama ini gue pikir mudah, tetapi ternyata hal yang mudah itu tidak semudah itu untuk dilampaui. Itu contoh ya. Tetapi kalau yang aku lihat, kadang-kadang ada hal-hal yang kita tidak hiraukan di saat kita masih membara gitu loh perasaannya. Tapi begitu udah mulai settle gitu ya, udah mulai stabil nih jalannya, udah nggak yang meluap-meluap, mulai makin ngeliat gitu loh, gue tuh mau kemana sih dengan situasi dan kondisi ini, bisa dijalanin apa enggak sih gitu loh. Termasuk dengan karakteristik kedua belah pihak gitu ya. Segala sesuatunya kalau kita masih dalam gelora-gelora ini, semuanya terlihat lucu, terlihat cute, terlihat menyenangkan, terlihat menarik dan lain sebagainya gitu ya. Kucing aku kayak balap-balapan sama kucingku, dia lagi marah-marah. Soalnya kalau kesini ngegrecok. Jadi makanya aku page, banyak banget page ya. The Wheel of Fortune. Iya sih, ini kalau yang aku lihat ini adalah tahap di mana mendewasakan si hubungan ini, mendewasakan kedua belah pihak juga. Dan buat sebagian daripada kamu mungkin lebih, ini kayak ada masukan kayak berpikir realistis, melihat segala sesuatunya dalam tindakan-tindakan dan apa yang kamu lakukan gitu ya, lebih grounded, maksudnya sesuai dengan kenyataan dan melakukan sesuatu yang real, bukan hanya angan-angan, bukan hanya wacana-wacana gitu ya. Kalau yang aku lihat di sini. Dan buat beberapa dari kamu, bulan Februari itu kayak banyak hal-hal baru. Banyak hal-hal yang membuat perubahan-perubahan. Dan ini bisa jadi adalah kamu baru masuk ke dalam hubungan yang membuat perubahan di dalam kehidupan kamu. Perubahan mungkin juga di dalam kamu berpikir. Perubahan di dalam kamu berpikir, dalam kehidupan kamu dalam segala bidang gitu ya. Tetapi biasanya kalau hal ini terjadi, kita seringkali gampang mengucapkan hal-hal yang mungkin
terpicunya pada saat itu dengan emosi itu, gitu loh. Nah, ini yang aku lihat tadi barusan. Berhati-hati, penuh pertimbangan. Itu yang kalau yang aku lihat tuh lebih kepada itu. Jangan apa-apa ngikutin nafsu, apa-apa ikutin perasaan-perasaan yang ada. Karena pada saat ini mungkin ada hal-hal yang kamu tidak pertimbangkan dengan baik. Dan mungkin keputusan yang kamu ambil ataupun tindakan yang kamu ambil ini masih sangat prematur, ya, masih belum matang, masih belum siap untuk dibawa lebih dalam ataupun lebih jauh gitu. Karena semakin kamu mempelajari semakin dalam, aku melihat di sini ini banyak perubahan dari apa yang kamu pikirkan pada awalnya, apa yang kamu kira pada awalnya, itu banyak. Dan buat beberapa dari kamu, mungkin pada awalnya kamu berhubungan dengan orang yang tadinya kamu pikir enggak cocok sama kamu, orang yang enggak sesuai dengan kriteria kamu. Tetapi semakin kamu jalanin, semakin kamu pelajari dia, semakin kamu berubah, termasuk juga kesebalikannya, gitu ya. Karena yang aku lihat ini, proses pembelajaran ini akan merubah pemikiran kamu dan pandangan kamu di dalam hubungan ini dan kepada orang yang saat ini kamu dealing. Seven of Wands, Ten of Swords, the Hangman, the Hermit, dalam keadaan terbalik. Oke. Kalau aku lihat di sini, iya, ini mengenai perubahan ya. Perubahan yang akan terjadi di dalam hubungan kamu dengan seseorang. Buat sebagian daripada kamu, mungkin diakibatkan hal-hal yang terjadi di masa lalu. Kamu punya satu pemikiran tertentu terhadap orang lain, apalagi mengenai cinta asmara, dan mengenai hubungan. Kamu mungkin membangun tembok. Kamu mungkin nggak ngebiarin orang masuk lebih dalam ke dalam hati kamu. Karena kamu ngerasa, iya, pernah dikhianati, pernah dibohongin, pernah dikecewakan sedemikian rupa, sampai kamunya tuh berusaha untuk membangun si tembok-tembok itu. Dan jadinya orang ini tidak bisa menembus. Mereka mungkin berusaha menunggu kamu untuk bisa ngebiarin mereka masuk gitu ya. Dan aku lihat di sini sih mereka mau menunggu itu. Mereka tahu bahwa kamu banyak hal yang jadi beban gitu ya, yang perlu kamu tangani dulu. Dan itu yang membuat kamunya tuh punya masalah-masalah dengan kepercayaan, trust issues dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang aku lihat, kalau kamu membiarkan diri kamu untuk belajar, bukannya langsung ya gue percaya dan lain sebagainya, yang pastinya kamu udah punya bekal nih, pelajaran. Nggak enaknya dibohongin, nggak enaknya dikhianatin dan lain sebagainya, yang bikin kamu jadi takut gitu loh. Ya tapi akhirnya mungkin kamu jadi punya kecenderungan menghukum orang yang belum tentu melakukan hal seperti orang dari masa lalu kamu kepada orang yang baru ataupun orang yang pada saat ini ada dalam kehidupan kamu. Dan mereka ini mungkin juga jadi nggak nyaman gitu ya. Karena mereka mungkin ngerasa kok kayaknya gue
kayaknya kok gue dicurigain mulu, kok kayaknya gue kok disangkain yang enggak mulu gitu loh. Dan mereka nih seperti kayak menunggu kamu bisa melihat bahwa gue tuh nggak sama loh sama orang yang sebelumnya ada dalam kehidupan lo. Gue belum tentu loh melakukan hal yang serupa dengan orang yang mengkhianati lo dan nyakitin lo gitu ya. Nah, ini kalau yang aku lihat, ada hal yang perlu kamu dealing terutama dengan perasaan-perasaan kamu sendiri, dengan ketakutan-ketakutan kamu sendiri, di mana kamu juga, apa ya kamu bisa dipahami gitu loh. Kamu bisa dipahami untuk mempunyai, kesulitan untuk mempercayai orang. Tetapi jangan juga menjadikan hal tersebut menjadikan hukuman gitu loh, buat orang yang nggak ngelakuin hal tersebut ke kamu. Tapi ini bisa digunakan untuk kamunya lebih hati-hati dalam mengambil langkah-langkahnya, gitu. Dan mungkin buat kamu, dikarenakan hal ini, ada hal-hal yang kamu lakukan terhadap orang yang kamu dealing atau pasangan kamu pada saat ini ataupun hubungan kamu pada saat ini, yang jadinya bikin dia nggak tenang. Ya mungkin itu ya, dari ketidakpercayaan itu kamunya akhirnya jadi kayak parno gitu loh, jadi kayak takutan, jadi curigaan dan lain sebagainya, dan pastinya hal tersebut tuh ya bikin orang nggak nyaman lah akhirnya. Cuman mereka tuh seakan-akan kayak nggak mendapatkan kejelasan juga. Kenapa sih gua diperlakukan seperti ini, ataupun kalian nggak memberikan kejelasan bisa ya, ataupun kalian juga kayak melakukan sesuatu ataupun tindakan-tindakan yang kamu lakukan membuat dia nggak ngerti kamunya tuh maunya apa. Dan mereka ya cari aman aja gitu loh. Cuma mau sampai kapan begini gitu ya. Tetapi kalau kamu mengizinkan diri kamu untuk mempelajari dan memberitahukan kepada orang ini, kenapa sih gue tuh punya rasa-rasa seperti ini, itu bisa merubah juga gitu loh. Mungkin mereka bisa lebih di dalam perbuatannya, nggak cuma dari omongannya dan lain sebagainya, dan lebih mengerti kenapa sih kamu punya masalah dengan kepercayaan, kenapa sih kamu takutan, dan mereka punya pengertian itu dibandingkan kamu melakukan hal tersebut tanpa memberikan kejelasan kepada mereka gitu loh. Cuman iya kayak mereka itu nggak jadi nggak tahu gue tuh mau gimana ya. Dan saat orang merasa tidak dinyamankan di dalam satu situasi, mereka pasti akan punya kayak, yakin nggak ya gue untuk ngelangkah lagi? Ataukah gue mau mundur? Kalau gue dibeginiin terus, depannya doang enak, tapi habis itu gue selalu dicurigain, selalu di apa ya, selalu dituduh ini itu, kok gue jadi nggak enak. Nah, kadang-kadang kita ngerasa ya mestinya mereka ngerti dong, kan gue kan nggak bisa memberikan kepercayaan begitu aja dan lain sebagainya. Gue dulu pernah punya pengalaman segala macam, tetapi orang juga kan punya hak untuk membuat dirinya nyaman, berada di dalam satu hubungan yang nyaman, diperlakukan juga dengan hal-hal yang membuat mereka nyaman, karena ini di dalam hubungan adalah mengenai dua orang, bukan hanya mengenai satu orang. Tetapi kalau kamu mau emang mencoba hal ini dan membuat hubungan ini bisa berfungsi, dua-duanya harus mau saling belajar. Bukan hanya cinta-cinta, bukan hanya asmara-asmara, bukan hanya hal-hal yang menggelora, tetapi lebih kepada hal-hal yang deep gitu loh, hal-hal yang dalam, hal-hal yang bisa
menimbulkan satu connection antara kamu dan dia, dan bisa memberikan kepercayaan antara satu sama lain. Sehingga hal ini tuh bisa merubah hal-hal yang mungkin dirasakan sepihak gitu ya, oleh seseorang yang ngerasa nggak nyaman, tapi sayang, tapi kok gue dibeginiin, tapi kok kayaknya gue ngerasa nggak adil, kok kayaknya gue yakin apa enggak. Nah ini tuh udah mulai begitu, dikarenakan si orang ini kalau yang aku lihat, dia punya pengalaman yang kurang enak di sebelumnya. Nah ini ditumpahin ke sini, yang ini yang ngerasa apakah gue mengambil keputusan yang benar. Nah ini kalau mau diobrolin, ini kalau mau dibuka komunikasinya. Dan hal-hal yang mungkin yang tadinya kamu ngerasa nggak nyaman untuk cerita, kamu mungkin bisa berbagi gitu ya, kamu mungkin bisa share, sehingga dianya pun bisa menjelaskan dari sudut pandang dia, dianya pun bisa juga share apa yang dia rasakan, sehingga ini ada rasa saling, bukan hanya di sini keras dan di sini berusaha mengerti, tetapi ini bisa saling kebuka tangannya dan bisa lagi lagi itu apa. Oke ya, tapi kalau aku lihat, kalau mau untuk saling belajar ini bisa, tapi dua-duanya harus bisa saling terbuka dan mau membiarkan dirinya mempelajari dan juga orang lain mempelajari mengenai dirinya. Jadi bukan hanya gue mau belajar tentang lo, tapi lo nggak boleh tahu apa-apa soal gue, tapi gue nggak mau share apa-apa. Nah itu juga nggak bisa gitu ya, harus saling. Ini mengenai pembelajaran, ini bagaimana mematangkan, ini bagaimana menstabilkan untuk kedua belah pihak bisa sama-sama enak gitu ya. Oke, aku lihat ada energinya Pisces di sini, ada Capricorn, ada Virgo, ada Libra, Gemini, Aries. Itu yang aku lihat, tapi mereka tidak harus jadi zodiak itu. Terima kasih sudah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.